Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Solvi di sini kita akan memperkenalkan ide bisnis yang akan kita jalankan. Nah, Solvi, kita punya tagline nih. Solvi itu adalah Smart Solution on Your Own Business. Oke, next. Nah, di tim Solvi itu yang pertama ada saya sebagai CEO, Chief Executive Officer, dan di samping saya ada Lalu di Akbar Kautsar sebagai Chief Financial Officer. ya itu adalah tim Solvi. Nah, yang pertama kita akan memperkenalkan value proposition canvas. Di customer segment ini terdapat ada gains, customer jobs, dan pains. Kita akan lihat di customer jobs dulu. Customer jobs itu memerlukan apa sih dari customer itu? Mereka ingin mencari platform yang bisa berdiskusi atau membuat personal brand, mempromosikan apa yang mereka punya dari skillnya mereka atau apapun itu, atau mencari training camp. Lalu yang pains-nya itu apa sih yang ditakutkan oleh para pelanggan? Nah, yang salah satunya ya ini kita mengambil ada tiga. Ada yang pertama sulit memanfaatkan keahliannya, sulit mempromosikan apa yang mereka punya, apa keahlian yang mereka punya, dan sulit mencari solusi terhadap suatu masalah yang mereka miliki. Nah, dari gainsnya sendiri, yang pasti customer ini bisa mendapatkan personal branding yang dia punya karena dia berhasil mempromosikan dirinya atau keahliannya di platform kami. Terus yang kedua ada mendapatkan ilmu dan relasi pastinya. Dan yang ketiga yang mencari training camp juga bisa mendapatkan training camp. Nah, dari value propositionnya sendiri, Solvi platform ini memberikan solusi terhadap pains yang dipunyai oleh customer segment. Yang pertama adalah ya membangun personal branding tersendiri, personal brand, dan ada forum diskusi untuk mencari relasi atau mencari solusi terhadap masalah yang mereka miliki. Nah, gain factors-nya yaitu pengiklanan brand atau personal brand, ada forum diskusi, dan ada training video sebagai training camp yang mereka cari, mencari solusi ataupun semacamnya. Nah, ada lean canvas di sini. Kita harus cari tahu dulu nih target customer itu tuh siapa sih sebenarnya. Nah, kita memfokuskan pada freelancer dan pengusaha, pria atau wanita yang umurnya ya berkisar sekitar 18 sampai 45 tahun. Nah, gimana customer ini mengetahui Solvi itu ya pasti dari sosial media di channel ini ya. Ada sosial media, ada iklan dari YouTube atau Google Ads. Nah, bagaimana si customer ini menjalin hubungan dengan Solvi ini ya? Pasti yang pertama daftar akun, ada kontak admin, sosial media, berlangganan, kayak gitu. Nah, ya value proposition-nya seperti yang tadi kita menawarkan pengiklanan brand, personal brand, forum diskusi, training video, ya mencari solusi atau mencari relasi pada forum diskusi itu bisa. Nah, apa yang kita dapat dari bisnis ini yang pertama ya Solvi platform dikenal banyak orang sebagai media mencari solusi. Terus ada pastinya profit dari berlangganan. Kita juga mencari keuntungan gitu dalam bisnis ini. Nah, yang selanjutnya itu ada key activities. Nah, karena kita memerlukan daftar akun atau sosial media, pastinya kita juga memerlukan Google Ads gitu ya untuk memasarkan atau memperkenalkan bisnis kita gitu. Kita bisa salah satunya lewat Google Ads. Yang kedua ya pas posting sosial media, membangun website pastinya, atau YouTube video itu merupakan cara-cara kita gimana kerja kita tuh di bisnis ini seperti apa. Nah, yang pastinya key resource ini apa yang kita butuhkan untuk Solvi ini bisa berjalan gitu. Yang pertama pasti akun Google, akun YouTube, akun Instagram, atau akun Twitter sebagai media promosi kita melewati sosial media. Terus yang ketiga ada web hosting dan domain. Nah, ini juga penting karena kita juga ingin membangun website. Nah, pastinya kalau website itu mau berjalan, kita membutuhkan web hosting dan domain juga. Lalu ada video konten. Nah, video konten ini juga kita bisa memasarkan lewat konten-konten video yang bisa ditayangkan di YouTube sendiri. Nah, key partners. Nah, kita juga bekerja sama pastinya oleh pihak Google, penyedia web hosting dan domain. Terus kita juga membutuhkan mentor untuk Solvi gitu, agar bisnis kita ini dapat berjalan untuk jadi penasehat bisnis, keuangan dan lain sebagainya. Terus yang pastinya YouTube
dan Solvi Team itu sendiri. Nah, kira-kira cost structure-nya itu yang pertama ada web hosting. Web hosting juga pasti kita membutuhkan pengeluaran uang gitu ya, terus internet juga untuk menunjang Solvi ini, terus ada server juga, server database untuk menyimpan data-data para pelanggan, marketing cost, terus ada verified account, terus ada mentor cost. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita masuk ke bagian prototype-nya. Nah, di mana nih landing page-nya seperti ini. Ada tagline kita yang kita miliki, Smart Solution on for your successful business. Nah, layanan untuk menjadi tempat bagi para pelanggan yang ingin produk atau jasa dan berdiskusi. Terus next-nya, di sini juga ada mesin pencari nih, ada kategorinya juga. Jadi para pelanggan nih, kalau mau mencari solusi dengan kategori yang bisa difilter gitu, jadi mereka bisa menemukan solusi apa yang mereka inginkan. Nah, ini ada forumnya. Nih para pelanggan juga kalau udah mempromosikan diri atau keahlian yang mereka punya, nanti akan ditampilkan di forum ini. Jadi nanti ada user yang memakai platform ini untuk mencari sebuah solusi, misalkan dari mobile developer atau health konsultan atau mau cari kuliner atau semacamnya itu bisa di forum ini seperti itu. Kita juga ada tentang ini tentang Solvi itu dibuat gitu ya. Solvi didirikan untuk memberikan solusi bagi para customer yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki personal branding untuk berjaya perusahaan. Jadi buatlah brand kamu di Solvi. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi saya tuh melihat beberapa orang kesulitan mengembangkan potensi dirinya terhadap keahlian karena tidak tahu cara mengembangkannya. Maka Solvi hadir untuk menawarkan solusi tersebut. Jadi ketika banyak orang mempunyai ahli tapi mereka bingung nih gimana sih cara memanfaatkan keahliannya dan mengembangkannya agar dapat bermanfaat untuk orang lain. Nah, salah satunya dengan Solvi ini hadir untuk membantu para mereka yang punya keahlian atau kemampuan untuk orang lain agar dapat bermanfaat untuk orang lain gitu ya, dengan cara membuat personal branding atau mengiklankan apa yang mereka punya, apa yang mereka ahlikan pada suatu bidang. Kayak misalkan di forum tadi ada sebagai mobile developer, health konsultan, atau mereka juga punya di bidang kuliner itu juga bisa seperti itu. Kalau menurut Lazuri sendiri, Oh, menurut saya di sini Solve itu menawarkan platform yang terjangkau dan bermanfaat. Nah, di sini saya mempunyai pengalaman itu susah mencari software yang mempunyai forum diskusi. Misalnya kita lagi butuh konsultan kesehatan, IT, dan sebagainya. Seperti itu. nah selanjutnya ini ada gimana sih caranya para user itu berlangganan kepada Solve ini. Nah, mereka juga bisa mulai masukkan email mereka di sini. Nanti setelah berlangganan akan diarahkan kepada ininya prosedurnya gimana cara kit daftar di Solvi ini itu sendiri. Ya, ini ada footernya seperti itu. Nah, ini ada MVP yang kita punya, yaitu pada fitur forum. Karena Solvi ini berfokus pada fitur ini karena di mana user-user nanti yang menggunakan platform Solvi sebagai penyedia jasa atau pencari solusi itu akan berfokus kepada forum ini, di mana nanti mereka ingin mencari mobile developer, health konsultan, atau cari musik kelas, atau clothing confection, atau semacamnya. Nah, itu berfokus pada fitur forum ini. Nah, di fitur forum ini juga ada fitur diskusi untuk saling bertukar pikiran atau mencari relasi sesuai kategori yang mereka cari, seperti itu. Nah, ini analisis keuangan akan dijelaskan oleh Lazuardi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis keuangan. Jadi itu yang pertama kita butuh web hosting. Jelas kan kalau web itu kita perlu hosting untuk menjalankannya. Di sini kita biayanya sebulan itu sekitar 26.000 dan kedua kita butuh server database. Ya kan jelas untuk menyimpan data-data pengguna. Di sini satu bulannya sekitar 380.000. Yang ketiga ada internet provider yang membantu kita untuk menjalankan semacamnya di satu bulan itu kita membutuhkan 200.000. Lalu ada verified akun, misalnya di Instagram. Kita akan berlangganan untuk jadikan sosmed kita terpercaya. Untuk verified, satu bulannya itu sekitar 130.000.
Lalu di sini ada marketing, jelas kita akan mengiklankan brand kita melalui sosmed. Nah, di marketing itu satu bulannya sekitar 300.000. Lalu kita butuh mentor sebagai misalnya penasihat, kita butuh apa, nanti mentor akan memberitahu dan itu sekitar satu bulan 100.000. Di sini ada perhitungan harga pokok. Itu kalau kita memulai semua ini kita nggak akan untung maupun rugi. Jadi harga pokok per unit itu kita bisa menjumlahkannya dengan jumlah biaya dibagi jumlah produk. Misalnya harga pokok per unit itu 1.100.000 36.000 dibagi 50. Nah, 50 itu adalah jumlah pelanggan yang berlangganan. Jadi kita bisa mendapatkan harga pokok per unit itu 22.720. Nah, itulah. Jadi 1.136.000 itu merupakan total biaya yang kita butuhkan dalam satu bulan. Nah, 50-nya itu target pelanggan kita dalam satu bulan. Jadi kita bisa menentukan harga pokok per unitnya sebesar 22.720. Nah, terus selanjutnya. Lalu di sini ada harga jual. Harga jual di sini yang dimaksud adalah harga berlangganan. Harga jual itu bisa kita hitung gunakan harga pokok ditambah harga berlangganan, harga keuntungan yang ingin kita dapatkan yaitu berupa persen dikali harga pokok. Misalnya harga jual kita 22.720 dan kita ingin mendapatkan keuntungan sekitar 20%. Lalu kita kalikan harga pokoknya. Jadi jumlah harga jual yang kita dapatkan itu sekitar 27.264. Kita bulatkan jadi 27.500. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada target penjualan. Tahun 2024 kita mempunyai target sekitar 50 unit atau 50 orang yang berlangganan. Dengan harga satuannya 27.500 dengan total pendapatannya itu 1.375.000. Lalu tahun 2025 kita menargetkan 100 unit, tahun 2026 kita menargetkan 150 unit, tahun 2027 kita menargetkan 200 unit, dan tahun 2028 kita menargetkan 250 unit dengan total pendapatan 6.875.000. Nah, ya seperti itulah. Ini gambaran Solvi untuk tahun-tahun ke depan. Lalu di sini ada break even point. Kita bisa menghitungnya dengan biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Di sini harga tetap produksi itu yang tadi 1.136.000. Lalu harga jual per unit itu 27.500 dan harga biaya variabel per unit itu 0 rupiah. Kenapa 0 rupiah? Karena kita menyediakan jasa, bukan menyediakan produk. Jadi di situ ditulisan 0 rupiah. Jadi tersisa 1.136.000 dibagi 27.500. Jadi kita di sini bisa mendapatkan break even point-nya per unit itu sekitar 41 unit. Seperti itu. Nah, jadi keadaan di mana kita tidak untung tidak rugi itu kita harus menjual jasa ini sebanyak 41 unit. Nah, di sini ada kompetitor. Solvi ini menawarkan harga sebesar 27.500. Terus ada pembayarannya ya seperti berikut: transfer, layanannya ya promosi produk atau jasa khusus pada freelance dan forum diskusi. Nah, ini ada 5 kompetitor lainnya. Ada Upwork, Fiverr, Eventbrite, Slack, dan LinkedIn. Jadi harga ini bergantung, kalau Upwork sendiri harga bergantung pada fee usernya itu sendiri. Ya, sistem pembayaran juga transfer atau kartu kredit. Layanannya kurang lebih sama oleh Solvi itu sendiri dan mereka juga punya reputasi atau urusan yang baik. Nah, kalau Fiverr itu dia mengambil 20% dari fee user transfer juga. Dia juga mirip-mirip seperti Upwork dan Solvi itu dan memiliki reputasi ulasan yang baik. Kalau yang ketiga ini Eventbrite, dia tuh ternyata punya harga tetap gitu loh. Jadi ada sebesar 310 sampai 3 juta rupiah dengan segala fitur-fitur yang mereka tawarkan. Nah, terus dia juga pembayaran kartu debit atau kredit atau PayPal. Nah, dia tuh layanannya adalah self service ticketing platform. Jadi agak berbeda nih dengan Solvi. Nah, kalau Slack ini harganya tak diketahui, pembayaran juga tak diketahui. Dia memberikan layanan forum diskus saja gitu. Tidak ada
post job hire top talent gitu kayak Solvi itu tidak ada. Jadi dia cuman ada forum diskusi untuk berbagi-berbagi relasi atau sesuai dengan kategori yang mirip-mirip seperti kita tawarkan. Terus yang kelima ini ada LinkedIn. LinkedIn juga menawarkan ada versi gratis dan premium. Dari harga premiumnya tersendiri itu ada sekitar berkisar 465.000 sampai 930.000. Pembayarannya kartu kredit. Nah, kalau layanannya sendiri itu ada forum diskusi. Ya, seperti yang kita tahu LinkedIn itu menawarkan forum-forum diskusi dari berbagai bidang ataupun inilah Pekerjaan. ya pekerjaan. Nah, kalau Upwork itu maksudnya harga bergantung pada view user itu Upwork yang menyediakan platform seperti kita gitu, memperpromosikan jasa atau keahlian yang dilakukan oleh user. Nah, user ini kan pasti mematok harga. Nah, misalkan ada user yang menggunakan platform Upwork ini mematok harga 3 juta. Nah, ketika ada orang yang menggunakan meng-hire si talent tersebut dari 3 juta itu, Upwork ini mengambil fee-nya itu dari usernya. Kalau misalkan Fiverr itu dia mengambil 20% dari fee dari user. Berarti kalau dia meng-hire sebesar 3 juta, Fiverr ini berhak mengambil 20% dari 3 juta tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau dibedakan oleh Solvi, dari harga-harga yang tadi, Solvi ini merupakan harga yang paling murah dengan layanan yang menurut kita paling lengkap karena kita tujuannya juga ingin memberikan platform untuk orang-orang yang sulit gitu untuk mempromosikan dirinya atau keahlian mereka punya. Nah, dengan harga 27.500 kita bisa mendapatkan ini layanan yang seperti Upwork, Fiverr atau Slack bahkan LinkedIn gitu. Seperti itu. Jadi di Indonesia ini rata-rata juga kompetitornya ada di luar negeri. Sedangkan di Indonesia sendiri kita belum lihat nih ada platform seperti Solvi ini. Jadi makanya menurut kita platform Solvi ini sangat menjanjikan untuk proyeksi ke 5 tahun ke depan dengan proyeksi penjualan itu sudah kita lakukan tadi. Jadi menurut kita Solvi ini sangat menjanjikan untuk ke depannya. Mungkin itu yang bisa kita perkenalkan dari The Business Solvi yang kita miliki. Bila ada pertanyaan atau kekurangan atau mau memberikan saran atau kritik, boleh di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari tim Solvi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.